Ya baik, shalom semua teman-teman. Oh ya, menurut jadwal itu selesainya jam 12.30. Ya, siap teman-teman. Kita menuju ke pertanyaan pertama diskusi hari ini. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kesan kelompok terhadap gereja milenial? Tadi kita telah memberikan refleksi-refleksi kita, dan sekarang kesan kelompok terhadap gereja milenial. Sebelum ada keputusan kelompok, perlu ada tanggapan-tanggapan juga dari saudara-saudara, dan setelah itu baru kita ambil keputusan kelompok terhadap bagaimana menanggapi gereja milenial. Kepada Perlin, bisa? Ya. Untuk saya ya. Oke. Iya. Terima kasih teman-teman kesempatan yang diberikan. Kalau saya singkat saja ya, berkenaan dengan kesan saya apa itu gereja milenial. Kalau menurut saya gereja milenial itu disesuaikan dengan situasional seperti saat ini. Memang bagus bagi saya keterlibatan pemuda milenial, kaum muda itu sendiri itu sebenarnya seperti tema kita itu memang punya dua arah. Ya, satu itu ada prospeknya dan satu itu ada tantangannya. Nah, gereja dalam hal ini kalau memang pandai benar dalam pemanfaatan milenial itu, pasti mampu memberikan sumbangsi yang besar bagi saya. Nah, tetapi di sini juga kita harus melihat dari sisi yang lain. Nah, inilah tantangannya. Seperti yang kita tahu di 2 hari sebelumnya, karakteristik milenial itu bagaimana. Ya, jadi seharusnya gereja dalam hal ini saya pikir perlu menjadi mentor, ya harus menjadi mentor bagi milenial itu sendiri, bukan mau mengekang, tetapi mau mengarahkan, memberikan pengarahan kepada milenial, ya supaya jangan jatuh, ya jangan terlalu melebur. Nah, karena seperti saya sempat singgung di chat tadi, milenial boleh, kita boleh saja, apalagi dalam hal esensi beribadah, Tuhan saja tidak terbatas dalam ruang dan waktu, demikian juga milenial seharusnya. Tetapi bagi saya, ya kita perlu memperhatikan bahwa milenial itu juga harus memperlihatkan karakter Kristus. Ya itu mungkin kesan saya yang pertama. Demikian Ketua. Oke, siap. Terima kasih buat pandangan dari saudara Perlin. Jadi kita harus memperhatikan dan memperlihatkan karakter Kristus. Ya, begitu ya, saudara. Oke, betul Ketua. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau teman-teman ada yang ingin menanggapi atau tidak setuju dengan pandangannya Perlin atau mau menambahkan, silakan. Bolehkah saya? Oke, silakan saudara Giri Pati dari FTH UKIM. Ya, terima kasih. Salam jumpa semua. Perkenalkan, nama saya Giri, saya dari Fakultas Teologi UKIM. Jadi kalau menurut saya sendiri, bahwa kesan pertama mengenai gereja milenial ini seperti apa? Yang pertama, sebenarnya gereja milenial ini adalah gereja yang bagaimana menaruh kaum milenial itu sebagai ujung tombak dalam melaksanakan misi pelayanannya. Dalam arti bahwa bagaimana gereja dapat mendorong kaum milenial itu untuk menjadi garda terdepan dalam melaksanakan misi pelayanannya. Kemudian sebenarnya kita berbicara tentang gereja milenial ini, sebenarnya ada satu unsur yang kita lupakan, bahwa sebenarnya realitas saat ini, bahwa gereja itu terkesan tertutup kepada kaum milenial. Terkesan tertutupnya terhadap apa? Di mana gereja pada saat ini tidak memberikan ruang yang besar bagi kaum milenial dalam mengembangkan inovasi-inovasi, tetapi juga menjadi media bagi kaum milenial dalam mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh kaum milenial. Jadi sebenarnya kita berbicara tentang gereja milenial adalah bagaimana gereja yang terbuka kepada kaum milenial dalam menjadi media, tetapi juga dalam menjadi wadah bagi kaum milenial dalam dapat
memberikan semua inovasi-inovasi dan bagaimana menyalurkan kreativitas yang mereka punya. Tetapi juga daripada itu kita berbicara tentang gereja milenial ini, kita akan sampai kepada satu titik di mana kita akan melihat pada realitas yang terjadi bahwa terkadang tradisi-tradisi tetapi juga kepada kebiasaan-kebiasaan yang kalau kita di BPM sendiri berdasarkan hasil beberapa analisa lapangan kita buat, terkadang ada jemaat yang mengatakan bahwa gereja pada saat ini adalah gereja yang terkesan adalah gereja orang tua, bahwa partisipasi dari kaum milenial itu sangat kurang sekali karena secara institusi, secara bagaimana keterlibatan gereja terhadap kaum milenial terhadap gereja sendiri itu sangat kurang. Untuk itu sebenarnya kesan-kesan ini yang perlu ditinggalkan oleh gereja. Gereja harus terbuka, baik secara tata ibadah, baik secara bagaimana liturgi yang dipakai, baik itu dalam berpakaian, tata ruang, tata musik, bila itu tidak mengurangi esensi dari pemaknaan teologisnya sendiri, sebenarnya gereja dapat melakukan hal itu. Jadi sebenarnya esensi dari, kalau menurut saya sendiri, bahwa gereja milenial yang pertama adalah gereja yang menaruh ujung milenial sebagai ujung tombak pelayanan. Kemudian gereja bagaimana lebih terbuka kepada kaum milenial, tidak menutup mata terhadap konteks kaum milenial saat ini, dan bagaimana gereja yang merubah paham-paham dulu, tradisi-tradisi dahulu yang sangat statis bagi gereja dan tidak memiliki korelasi dengan kaum milenial saat ini. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Dari saya. Oke, terima kasih kepada Gary yang telah menyampaikan pemahamannya, pandangannya, perspektifnya mengenai gereja, kesan gereja milenial ya, yang mana gereja harus memberikan ruang yang besar kepada kaum milenial dengan mengembangkan kreativitas dan inovativitas ya, dengan ujung tombak untuk menyampaikan Injil dan menjadi garda terdepan dalam menjalankan misi pelayanannya. Wow, luar biasa dari pandangan dari Gary Pati yang telah memberikan pandangannya. Tadi Apris sepertinya mau berbicara ya. Ya, silakan kepada Saudara Apris Marambah. Oke, terima kasih Pak Ketua. Kalau saya sih lihat gereja yang milenial itu identik dengan paham liberal, lebih bebas. Nah, artinya bahwa paham itu lebih terbuka. Rasa yang identik dengan kaum milenial itu lebih toleran dengan keadaan, lebih toleran, lebih terbuka dengan yang berbeda. Artinya bahwa banyak hal yang dipraktekkan gereja, yang dipresentasikan di gereja itu lebih mengekang kaum milenial, dan semua itu hanya aromanya hanya sesuai dengan selera orang tua, sesuai dengan selera kaum baby boomers. Artinya bahwa tidak ada perkembangan, tidak ada keterbukaan gereja terhadap milenial. Saya lebih tertarik melihat yang identik dengan milenial itu ya paham liberalisme. Artinya bahwa kita lebih terbuka dengan zaman, lebih terbuka dengan keadaan. Artinya bahwa kita bukan gereja yang mengekang satu zaman, tapi gereja juga yang melebur itu semua dan beradaptasi dengan zaman baru. Supaya milenial juga dapat punya kesempatan untuk mengecap semacam aroma yang lebih berpihak kepada milenial juga. Mungkin hanya itu sekedar tambahan. Oke, terima kasih kepada Saudara Apris. Tapi mungkin pemahaman atau perkataan saudara yang mengatakan bahwa liberal itu membuat kita bingung juga ya, karena liberal itu memiliki pahamnya sendiri yang mana tidak percaya sepenuhnya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya mungkin itu ya saudara-saudara, tapi saya mengerti maksud dari perkataan dari Apris yang mengatakan bahwa
paham yang mana gereja itu harus terbuka ya, terbuka dengan keadaan. Oke, terima kasih Saudara Apris. Ya, Pak Tadi Ketua. kita sudah mendengar dari laki-laki semua, dan saya ingin mendengar dari suara perempuan. Ya, sekarang zamannya itu emansipasi. Ya, jadi perempuan juga harus menunjukkan suaranya, ya, pandangannya. Ya, saya minta kepada Saudara Murti mungkin bisa menyampaikan pandangannya tentang hal ini. Oke, kedengaran Kak suaranya? Iya, kedengaran. Kalau saya sendiri kesannya dari kemarin tentang diskusi dan yang disampaikan oleh gereja-gereja, kemudian STT yang saya dapat tentang kesan gereja milenial itu bukan dari gereja itu terbuka untuk menarik perhatian dari para milenial sendiri, tetapi juga gereja itu berani untuk menggunakan para milenial seperti tadi yang dikatakan Kak siapa tadi saya lupa. Gereja memakai para milenial untuk menjadi tonggak. Jadi untuk menjangkau para milenial yang lain, gereja juga harus memakai penggerak-penggerak yang berasal dari kaum milenial itu sendiri. Itu aja sih. Oh iya, jadi mirip-mirip ya dengan pernyataan dari Gary ya, Saudara Murti. Ya, satu lagi dari karena soal kita ini juga tidak hanya satu, tapi ada banyak soal juga. Tapi saya ingin memberikan kesempatan juga kepada satu lagi perempuan. Ya, mungkin kepada Natalia dari STTNI Yogyakarta untuk memberikan pandangannya tentang soal ini. Carly, boleh tanya bentar, Murti dari STT mana ya? Soalnya nggak ditulis tadi. STT JKI Salatiga, Kak. Oh, JKI Salatiga. Oke, terima kasih. STT JKI. JKI, oke. Izin Pak Ketua terlama. Iya, silakan. Panggilan alam. Oke, saya ya Natalia dari STTNI Jogja. Begitu, Ketua? Iya, silakan Natalia. Silakan. Kalau dari apa yang saya dapat dari 2 hari tambah 1 sesi tadi, gereja milenial harus menjadi gereja yang menjawab. Gereja adalah gereja yang menjawab tantangan yang ada gitu. Jadi karena konteksnya milenial, karena gini, kalau kita berbicara gereja itu kan dari zaman ke zaman selalu ada, dari yang gereja mula-mula sampai saat ini. Dan untuk milenial sendiri, seperti yang tadi dibahas juga tentang tata cara ibadah dan segala macam, yang terpenting bukan tentang bagaimana kita, apa yang dilihat. Seperti yang tadi kita sudah katakan juga bahwa yang terpenting adalah nilai atau esensi yang seharusnya disampaikan kepada jemaat, apalagi terlebih kepada kaum milenial. Jadi yang paling penting menurut saya, yang sangat kuat, bagaimana kita sebagai calon pemimpin milenial, kita harus mengerti bahwa gereja itu harus terus melihat perkembangan. Jadi kita dengan adanya kontekstualisasi. Karena konteks itu akan selalu ada dan akan selalu berubah dengan adanya zaman. Nah, kebetulan pada saat ini yang berkembang tenang, tapi dengan tidak terlalu kolot juga dengan dulu kan seperti ini, harusnya seperti ini, dari dulu udah kayak gini tuh, jadi nggak bisa gereja bersikap seperti itu. Jadi yang terpenting menurut saya adalah kontekstualisasi tanpa meninggalkan esensi. Terima kasih.
Oke, terima kasih buat Natalia. Saya suka sekali dengan pandangan saudara yang mengatakan bahwa gereja itu saja mengontekstualisasi tanpa meninggalkan esensinya. Ya, betul sekali buat pernyataan dari saudara Natalia. Ya, atau teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada yang tidak setuju menentang dari pernyataan saudara-saudara yang tadi, 5 saudara yang telah menyampaikan pemahamannya? Dipersilakan. Atau semua setuju bahwa generasi milenial harus liberal? Maksudnya gimana nih Pak Ketua? Harus Ya, tadi liberal kan gimana? ya, tadi kan pernyataan dari saudara tadi yang saudara Apris mengatakan generasi sekarang itu milenial itu harus liberal. Nah, itu gimana itu Samuel? Setuju nggak? Apakah kita dipaksa harus tidak mempercayai Alkitab sepenuhnya atau bagaimana itu? Sebenarnya kalau saya lihat keterangannya tadi tidak sedikit pun membahas tentang Alkitabiah ya, tetapi esensi daripada ibadah ini sendiri gitu. Dan kalau menggunakan kata liberal ya berarti kita harus menjelaskan tuh keliberalannya di mana. Karena konotasi liberal ini banyak banget, kompleks. Salah kita memakai istilah ini, kita akan terjebak dalam satu pengertian yang justru nanti membuat kita nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Berkontradiksi gitu lah ya intinya. Jadi kalau menurut saya istilah liberal ini harus dirumuskan kembali menjadi istilah yang lain. Itu saja sih. Tapi kalau secara konsep saya lihat semuanya sama ya. Kan kita semua dari generasi milenial, nggak mungkin lah kita akan berkontradiksi. Atau kita juga menikmati ibadah virtual hari ini, bahkan kita melayani ibadah virtual itu sendiri. Jadi kalau kita menolak, sama kita kembali kepada kondisi yang ada sekarang sajalah begitu. Nah, kita tidak pernah bilang kalau itu salah. Terima kasih Pak Ketua. Oke, Samuel sangat membuka wawasan kita. Liberal dalam arti apa ini ya, gitu ya. Mungkin maksud dari Apris tadi liberal dalam arti terbuka ya, terbuka dengan kondisi keadaan. Betul. Ya. Ya, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua karena ada 4 pertanyaan lagi yang akan kita bahas. Dan kalau kita hanya menanyakan dan berkutat di satu pertanyaan ini, saya rasa diskusi ini tidak berhasil. Ya, pertanyaan yang kedua yang menjadi soal bagi kita semua adalah apa saja prospek dan tantangan gereja milenial? Usulan apa yang bisa diberikan kepada gereja untuk menghadapi prospek dan tantangan tersebut? Ya, teman-teman, apakah ada teman-teman yang mau menyampaikannya? Dari perempuan dulu, tadi karena dari laki-laki dulu, sekarang perempuan dulu. Ya, mungkin Bu, saudari Megawati dari STT Iman. Bagaimana pandangannya tentang apa saja prospek dan tantangan gereja milenial ini? Usulan apa, masukan apa, pandangan apa, pemikiran apa yang bisa kita berikan? Terima kasih. Ya, Saudari Megawati. Halo? Mendengar suara saya? Katanya di chat Kak ini mau jawabnya karena dia satu akun itu ada 3 orang begitu Kak. Oh iya. Oke, nanti Bu Sekretaris bisa melihat ya. Langsung dimasukin ya pandangannya. Iya, nanti saya tambahkan. Jadi ke yang lain aja dulu. Ya, perempuan dulu. Perempuan dulu, Agnesia, Happy. Mungkin bisa memberikan pandangannya tentang hal ini. Oke. Soal kedua ya. Oke. Suara saya kedengaran ya, teman-teman?
Ya, Kedengaran. bersih. Oke. Kedengaran bagus. Jadi pertanyaan nomor 2 di sini, apa saja prospek dan tantangan gereja milenial dan kira-kira usulan apa yang bisa diberikan kepada gereja untuk menghadapi prospek dan tantangan tersebut. Nah, kalau dari saya sendiri, berangkat dari materi-materi yang sudah kita peroleh beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ataupun hari kemarin, di sini ada beberapa yang saya catat. Yang pertama saya mau berbicara tentang tantangannya dulu ya. Nah, bagi saya tantangan gereja milenial ini berfokus pada kebutuhan orang mudanya. Jadi dalam artian orientasi gereja bukan lagi untuk memenuhi panggilan iman sebagai orang Kristen, tetapi malah memenuhi atau memuaskan kebutuhan para muda-mudi. Misalnya kan kemarin kalau dari presentasinya GKP kalau tidak salah, Gereja Kristen Pasundan, yang menyoroti tentang pelaksanaan games gitu. Jadi kayak ini dilaksanakan di dalam area gereja milenial, tetapi landasannya bukan pada Kristus, melainkan ada kepuasan-kepuasan dan kepentingan-kepentingan tersendiri yang ingin dicapai. Maka dari itu, ini sebuah tantangan bahwa gereja perlu mendasari segala pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan landasan-landasan Kristen. Nah, kemudian peluang yang saya catat berangkat juga dari materi-materi lalu bahwa harus ada pemuridan. Kalau tadi di pertanyaan pertama yang jawab siapa ya terkait mentoring tadi. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya perbaruan liturgi agar bisa lebih menarik, tapi teman-teman tadi juga sudah menjelaskan tidak melenceng dari esensi kekristenan itu sendiri. Lalu kemudian saya rasa gereja bisa melakukan apa saja, bisa memakai media apa saja untuk melaksanakan ibadah, tetapi sekali lagi jangan sampai menyimpang dari esensi ibadah itu sendiri. Dan saya rasa gereja juga perlu mendengar suara-suara milenial. Gereja perlu memahami fenomena dan kebutuhannya seperti apa. Nah, begitupun juga dengan teman-teman milenial, orang-orang muda perlu juga memahami gereja agar ada keseimbangan yang terjadi di antara keduanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pandangan dari Agnesia yang mana gereja harus melihat fenomena yang terjadi ya, berfokus kepada kebutuhan iman, bukan kesenangan dan kepentingan pribadi. Ya, luar biasa dari pandangan dari Agnesia. Dan selanjutnya perempuan lagi yang ingin memberikan pandangan, yaitu ada Saudara Karen dari STT IKAT. Silakan Saudara Karen. Shalom semua. Ya, terima kasih. Sekarang ini tentang prospek dan juga tantangannya. Oke. Dari presentasi dan sesi-sesi yang telah kita lewati, yang saya mendapatkan yaitu tantangannya itu kepada dunia modern dan kecanggihan dari media sosial itu membuat anak-anak muda jadi tidak tertarik lagi dengan gereja. Jadi kurang minat dan kerinduan dalam beribadah itu berkurang. Dan juga mereka sebagai kaum milenial, orang percaya ya, khususnya orang-orang muda itu, mereka melupakan tugas penjangkauan mereka untuk menjangkau generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi apa sih prospeknya untuk gereja itu? Yang pertama adalah kaum muda harus berani untuk berkomitmen terhadap kegiatan-kegiatan gereja. Jadi mereka tidak hanya datang sebagai formalitas saja, tetapi mereka harus berkomitmen juga bahwa mereka benar-benar sungguh-sungguh mau melayani. Gitu. Terus yang berikutnya adalah memberikan pandangan yang lebih luas dengan pendekatan
istilah generasi milenial menjadi generasi yang baik di akhir zaman. Seperti itu. Jadi mereka harus diberikan pemikiran-pemikiran yang positif karena media sosial ini kan luas sekali. Banyak informasi-informasi yang mereka dapatkan dari media sosial. Itu membuat iman mereka pun goyah. Jadi kita sebagai jemaat gereja gitu harus mampu memberikan pandangan yang luas bagi kaum milenial ini sehingga mereka nantinya tidak tersesat. Dan juga pelayanan yang terarah dalam memenuhi panggilan Allah. Jadi di mana pelayanan mereka, di mana mereka ditempatkan, nah harus arahkan mereka di situ. Jangan sampai mereka menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi harus sesuai dengan kehendak Allah. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Saudara Karen yang menyatakan bahwa gereja tetap harus memberikan pandangan dan mengarahkan ya para kaum milenial ini agar nggak sesat. Karena kata Alkitab mengatakan bahwa lingkungan yang buruk merusak kebiasaan yang baik dan gereja harus bisa memberikan pandangan agar tidak anak muda ini bisa tetap kuat lah di tengah-tengah lingkungan yang sangat kejam. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat ya, izin boleh berikan pendapat ya, silakan kepada Urim dari STT Shalom Bandar Lampung. Ya, salam Pak Ketua, penjelasan jelas terdengar nggak ya? Halo. Ya, jelas. Jelas. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nah, kalau prospeknya dia kan ini bicara tentang menjangkau kaum milenial ya, menjangkau kaum muda dia. Kalau orang-orang muda sekarang, nah, kalau mereka nggak dia jangkau, nah mereka akan terhilang lah ya. Nah itu pertama untuk kita jangkau kaum milenial. Dan yang kedua juga ketika kita memakai teknologi khususnya virtual lah ya. Nah kita bukan bisa menjangkau bukan hanya yang dari orang percaya aja dia karena tetapi juga bisa dari kaum yang kedar, orang-orang yang nggak percaya lah ya. Nah, secara virtual nggak bisa dibatasi dia kan. Nah, itu yang prospeknya, sedangkan tantangannya, nah kalau tantangannya sih menurut saya ada dua dia. Nah, yang pertama tanda kutip tadi mengenai keterbukaan lah ya. Nah, kalau kita tanda kutip terbuka tetapi tidak ada rambu-rambu batasannya, nah tanda kutip tapi esensi ibadahnya akan bisa menyimpang juga dia. Nah, jadi kita tetap berpatokan pada firman Tuhan lah ya, pada nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kekudusan. Nah, sedangkan tantangan yang kedua paling bahwa ketika tanda kutip kaum milenial dia kan angkatan tahun 1980 ke atas lah ya. Nah, berarti dia usia sekitar 40 ke atas lah ya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan pengurus sinode gereja kita, sinodal kita, rata-rata mereka umur 50-60 tahun ke atas lah. Nah, jadi tanda kutip, nah, mereka kan bukan orang dari generasi milenial sih sepertinya. Nah, makanya tantangannya bagaimana kita bisa melobi mereka sih untuk bisa tanda kutip bisa mengikuti perkembangan zaman lah para pengurus sinodal kita. Dan tanda kutip juga seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya di hari kemarin, bahwa untuk kita bisa didengar, kita perlu belajar setinggi mungkin lah ya, bahkan sampai kalau bisa sampai doktor, sehingga ketika kita bicara akan didengar, dan kita juga boleh jadi pemimpin dia. Nah, sama satu lagi paling ini sih, tanda kutip, kalau kita mau adanya perubahan, nah sebenarnya kan bisa dikerjakan, nah mulai di ibadah muda sih, di ibadah orang mudanya dia. Nah, kalau di ibadah tanda kutip hari Minggu sepertinya kalau setiap sinode punya liturgi masing-masing lah ya. Nah, sepertinya agak berat dia kalau di ibadah hari Minggunya. Nah, tetapi kalau di ibadah tengah minggu, di ibadah yotnya, nah di ibadah pemudanya kan bisa dimulai untuk adanya bisa ibadah milenial. Oke, itu aja Ketua. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali pandangannya dari Saudara Urim. Ya, jadi langsung ke action-nya ya. Jadi gimana kalau kita mengadakan perubahan, pemuda yang dahulu melakukannya.
Jangan hanya kita usul dulu baru kita kerja, tapi kita kerjakan dulu. Kita lakukan perubahan dari ibadah yang kecil ya, seperti ibadah pemuda. Tidak langsung pergi ke ibadah umum ya, ibadah Minggu Raya. Nah, dengan adanya perubahan itu mungkin akan dilihat oleh jemaat, pendeta, mungkin ada perubahan-perubahan yang justru menambahkan kerohanian para pemuda, dan semua program yang kita usulkan itu bisa diterima. Ya, luar biasa dari Urim pandangannya tentang soal ini. Ya, teman-teman, dari tadi saya tunjuk teman-teman satu-satu, sekarang teman-teman aja yang ingin menyampaikannya satu-satu. Buat terakhir dari soal ini. Iya, siapa? Oh, silakan. Saya Pak Ketua. Oh, Michael. Oke, siap. Silakan Michael. Terima kasih kesempatannya. Ya, bagi saya dalam menjawab pertanyaan yang kedua ini, bahwa prospek yang akan terjadi bagi gereja di dalam gereja milenial ini adalah bahwa gereja akan hidup kembali. Karena bagi saya bahwa gereja sepertinya sekarang sedang dalam keadaan mati, oleh karena gereja menolak kaum milenial ada dan mengambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Itu oleh karena itu, bahwa prospek yang akan terjadi kalau gereja milenial ini ada di tengah-tengah gereja, bahwa gereja akan hidup kembali. Sebab kalau menurut fakta juga yang ada di bangsa dan negara kita ini, bahwa penduduk kita ini didominasi oleh kaum milenial. Oleh karena itu kalau kaum milenial sudah pergi dari gereja, maka gereja perlahan-lahan akan mati. Tapi kalau kaum milenial kembali diajak ke gereja, bahwa gereja akan hidup kembali. Nah, sekarang tinggal mengenai tantangannya. Kalau gereja nanti akan menerima kaum milenial, lalu gereja akan hidup kembali, gereja harus memberikan batasan-batasan tertentu dan juga pengarahan-pengarahan yang benar kepada kaum milenial. Sehingga gereja yang akan hidup kembali tersebut, seperti yang disampaikan oleh tadi, saya lupa namanya teman dari Sumba itu, bahwa nanti gereja akan menjadi bebas, bukan liberal ya, maksudnya liberal dalam pengajaran Alkitabiah, tetapi dalam hal-hal kegiatan atau model ibadahnya akan menjadi bebas. Oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan yang namanya peran sebagai seorang rohaniwan khususnya di dalam memberikan batasan-batasan atau arahan-arahan. Karena yang saya simak ya teman-teman, yang saya coba perhatikan dari gereja-gereja yang menolak kaum milenial, oleh karena mereka sudah memperhatikan gereja-gereja yang menerima pelayanan kaum milenial yang salah atau yang belum menerima pengarahan. Sehingga mereka menganggap bahwa kaum milenial tersebut nanti akan terjadi di tengah gereja saya. Makanya mereka menolak hal-hal itu di tengah-tengah gereja mereka. Seperti yang terjadi bahwa gereja masa kini, itu teman-teman, khususnya dalam pelayanan kaum milenial, itu bukan lagi berpusat kepada Allah, tetapi sudah berpusat kepada keinginan diri sendiri. Kalau ibadah menurut mereka, sinyal terputus sepertinya. Halo, Saudara Michael. Mereka tidak memuaskan hati yang, ya. Ya, silakan dilanjutkan, tadi sedikit terputus. Oh iya, maaf. Silakan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, bahwa hal inilah yang perlu diarahkan di dalam pelayanan kaum milenial nanti ke depan di tengah-tengah gereja yang akan ya kita juga ada di dalamnya untuk melayani. Supaya memberi arahan-arahan dan batasan bahwa gereja itu bukan menolak kaum milenial, tapi harus mengarahkan kaum milenial agar tetap kembali di dalam model ibadahnya berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada dirinya sendiri. Nah, mengenai usulan, saya rasa ya usulan tentu kita mengusulkan kepada gereja untuk menerima kaum milenial. Mungkin lebih tepat pembahasannya kepada cara kita mengusulkan usulan tersebut kepada gereja agar gereja menerima kaum milenial. Yang sudah disampaikan oleh saya lupa nama pematerinya yang kemarin, bahwa kita memang tidak bisa langsung memberi usulan kepada gereja dengan vokal begitu. Tapi kita memakai orang-orang yang bisa menyampaikan hal tersebut sebagai contoh ya, mungkin para tua-tua yang kita bisa dekati secara personal gitu, lalu dia yang akan menyampaikannya. Itu cara yang pertama bagi saya untuk menyampaikan usulan. Cara yang kedua yang seperti yang disampaikan barusan oleh, saya juga lupa namanya, maaf, bahwa kita
mereka melihat bahwa memang ada gereja. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kali jawaban dari Michael tentang ini. Mungkin tadi yang Michael katakan itu adalah pandangan dari merubah gereja kita, jangan lari dari gereja itu ya. Jadi kita harus pelan-pelan, jangan menabrak tembok seperti itu ya, jangan menimbulkan perpecahan. Ya, jadi saya juga ingin memberikan tanggapan mengenai soal ini sebelum kita beranjak ke soal selanjutnya, yaitu seperti perkataan dari narasumber kita kemarin yang kedua di hari pertama, dari Pak Alex Nanlohi, yang mengatakan orang tua itu punya wisdom, orang muda itu punya passion. Jadi ini harus bekerja bersama-sama. Yang tua mengarahkan, yang muda lebih banyak menggerakkan, begitu ya. Melaksanakannya dengan semangat, banyak program kreativitas yang bisa kita lakukan. Tapi perlu orang tua yang adalah yang memiliki wisdom, memiliki hikmat ya untuk mengarahkan kita. Nah, saya ingin memberikan pandangan juga tentang generasi gereja yang milenial ini, bahwa gereja kita di masa depan akan berhadapan dengan teknologi yang semakin masif ya. Kita nggak bisa bayangkan yang akan terjadi selanjutnya, bahwa gereja mungkin menggunakan VR ya dalam ibadahnya, ibadah online. Dan itu akan sama dengan ibadah ketika kita datang ibadah ya. Ibadah secara konvensional nyata langsung di gedung gereja. Tapi saya ingin melihat dari segi penginjilan, kalau dengan adanya teknologi dan teknologi digital ini, kita bisa memberikan melengkapi orang-orang muda yang berada di daerah minoritas. Daerah-daerah yang susah ada gerejanya. Seperti contohnya di Aceh, di Sumatera Barat, ataupun di Banten, ataupun yang ada yang dipenuhi oleh pesantren-pesantren, dipenuhi oleh masjid-masjid. Untuk mendirikan gereja itu sangat susah izinnya. Ya. Bahkan di mana tempat-tempat gereja-gereja yang mana itu gereja itu sudah ditolak mentah-mentahan. Dibakar, pendetanya dibunuh. Nah, bagaimana dengan jemaat-jemaat yang perlu bimbingan ini? Apakah kita biarkan? Nah, puji Tuhan dengan adanya teknologi digital ini, mereka tetap bisa dilengkapi. Mereka bisa bertumbuh kerohaniannya melalui ibadah online ini. Ya, itu saja pandangan dari saya tentang bagaimana menanggapi tentang ibadah milenial ini. Dan kita beranjak ke soal ketiga. Kita sudah ada di jam 11.23 di waktu Indonesia Barat. Langsung saja pertanyaannya adalah bagaimana gambaran kampus ramah milenial di sekolah masing-masing. Ya, kita ada di kelompok kita hari ini ada Kristo dari STT Aletheia yang menjadi pemenang ya. Jadi mungkin Saudara Kristo bisa memberikan pandangan cemerlangnya tentang bagaimana gambaran kampus ramah milenial di sekolah di STT Aletheia. Ya, silakan Saudara Kristo. Halo, masuk suara saya? Iya, masuk. Oke, kalau dari saya sendiri, saya menilai kampus saya itu sedang ke sana. Tapi kalau keadaan sekarang sih menurut saya belum menggambarkan, benar-benar menggambarkan kampus milenial ya. Itu dari saya. Kalau dari perkembangan, gereja saya itu STT saya itu secara visi misi, itu memang punya visi misi untuk membuat lembaga yang jadi lembaga yang menghasilkan gembala-gembala di masa mendatang. Jadi kalau dari visi, memang ada visi untuk ke milenialnya. Nah, untuk wujud nyatanya sih, milenial kan orang yang suka didengarkan dan juga akrab dengan teknologi. Kalau kami sih sudah mulai ya, beberapa hal itu, beberapa pelayanan. Kami kan di bawahnya Sinode GKT ya. Nah, di situ kami
setiap minggu itu syuting ibadah online, dan juga dari beberapa ekskul kami bikin channel YouTube. Nah, teman-teman boleh subscribe ya, itu di Get Up Aletheia, itu bikin kayak ya semacam podcast 11 menitan gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk menjangkau milenial. Dan untuk ramah milenial, salah satunya sih dosen cukup baik ya, maksudnya belum terlalu baik, tapi cukup baik dalam mendengarkan suara-suara mahasiswa. Salah satu contohnya sih salah satu contohnya itu ya kita biasanya evaluasi dosen, atau enggak kita juga biasanya perwakilan BEM itu ikut rapatnya dosen untuk menyampaikan suara. Ya, Saudara Kristo, masih tersambung? Halo. Ya, mungkin Saudara Kristo terputus karena jaringan ya. Tapi kita dapat menangkap inti dan maksud dari Saudara Kristo. Ya, dengan di kampus Aletheia ada syuting ibadah online setiap minggu, YouTube channel, dan podcast. Suara mahasiswa. Jadi kalau dari sana sih, milenial kan butuh hal tersebut, sudah cukup berkembang ke arah sana. Begitu. Ya, kalau menurut saya sih, kampus milenial tuh ya harus mencoba dialog dan penggunaan teknologi yang dengan baik. Begitu sih menurut saya kampus milenial itu ya kayak gitu bagi saya. Thank you. Oke, Saudara Kristo, terima kasih. Mungkin agak susah dari jaringan, tapi kita mengerti maksudnya ya. Kita harus menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Dan teman-teman kita yang ada di STT Aletheia telah syuting ibadah online setiap minggu. YouTube channel ada, dan podcast. Ya, saya juga ingin juga menceritakan tentang gimana kampus STT ini ramah milenial ya. Jadi kampus STT ini memiliki juga YouTube channel. Di situ kita juga ada nyanyi-nyanyi, setiap kegiatan ada di situ. Bahkan ada ibadah-ibadah juga kita online, streaming. Dan Senat juga membuat program dengan adanya podcast ya, podcast di Spotify. Namanya Senat Mahasiswa STT IKAT, di Facebook, di Instagram, yang selalu memberikan quotes-quotes, kata-kata bijak untuk memberikan semangat bagi kita semua. Ya, bagaimana buat Saudara Elvano? Adakah Saudara Elvano mau memberikan pandangannya atau menceritakan bagaimana kampus saudara yang ramah milenial? Ya, sedikit dari saya Elvano Christian dari kampus Tirtanus di Bandung. Jadi yang ramah milenial ya. Menurut saya dan di kampus kami ini, kampus yang ramah milenial itu yang berkaitan dengan yang dekat atau yang menjangkau milenial tersebut. Jadi di kampus kami itu, di kampus Tirtanus itu memang karena pandemi ini, jadi memang sedang mengarah ke sana, mengarah ke kampus yang dekat dengan kaum milenial. Contohnya di kampus kami sudah dibangun kelas-kelas virtual, kelas-kelas di mana jadi kami kan memang kuliah itu dari tempat masing-masing, dari asrama masing-masing, tidak berkumpul dalam kelas, dan dosen pun dari rumah. Nah, sekarang sedang dibangun kelas virtual di mana nanti dosen akan masuk ke kelas tersebut dan mengajar dari kelas tersebut. Kelas-kelas virtual dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi pertemuan seperti Zoom seperti ini. Dan juga tentu kami mengembangkan diri dalam bidang media-media sosial, Instagram, YouTube channel, ibadah-ibadah yang kami lakukan juga ibadah mahasiswa juga kami lakukan dalam bentuk online.
Jadi setiap pelayan itu kami menggunakan media Zoom juga untuk memfasilitasi kami dalam beribadah, ibadah mahasiswa, ibadah komunitas, dan ibadah doa. Itu kami sudah mulai masuk dalam ibadah virtual atau ibadah online. Jadi menurut saya dan menurut kami, kampus kami di Tiranus, kampus yang ramah milenial adalah kampus yang menjangkau kaum milenial. Seperti itu. Jadi tentu sarana dan prasarana itu sangat dibutuhkan dan perlu dukungan sarana dan prasarana. Seperti itu, yang tentu memadahi untuk menjangkau anak-anak milenial yang dekat dengan namanya teknologi, seperti itu. Jadi kampus kami sedang mengarah ke kelengkapan teknologi yang memadai untuk menjangkau anak-anak milenial, seperti itu. Terima kasih. Apa takwinya? Repetis, Di. Siapa dong? Kak, masih di mute, Kak. Tidak kedengaran suaranya Pak Ketua. Ya. Enggak jelas. Ya, sudah? Udah jelas. Ya. Oh. Tadi ketarik headsetnya. Ya, maaf. Ya. Ya, terima kasih buat Elvano, Christian yang sudah memberikan pemahamannya. Bagaimana di sana ibadah mahasiswa, ibadah komunitas, ibadah doa itu secara virtual, milenial banget ya kampusnya. Keren. Ya, selanjutnya kepada Gabriela Kirana. Tadi Gabriela Kirana mau memberikan pandangan, silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Nah, di sini saya mungkin mewakili teman-teman dari Fakultas Teologi UKSW terkait tentang gambaran kampus ramah milenial, karena ini merupakan gambaran sesuai dengan kampus kita masing-masing ya. Jadi saya melihatnya bahwa UKSW sampai saat ini masih terus berproses untuk menuju kampus yang ramah milenial ini. Nah, tapi salah satu visi yang menurut saya ini sudah menunjukkan bahwa para pendahulu atau pembentuk UKSW ini telah menggumuli terkait persoalan untuk memajukan kaum muda ini adalah tentang Magisterium Escolarium. Nah, itu salah satu visi dari UKSW. Visi ini berbicara tentang kesetaraan antara magister dan kita mahasiswanya begitu. Nah, visi ini yang kemudian dihidupi dalam kehidupan perkuliahan ataupun pelayanan yang ada di kampus UKSW, khususnya di Fakultas Teologi. Hal ini bisa kami lihat, mungkin juga bisa sharing untuk teman-teman semua. Di sini adanya peran dari dosen dan mahasiswa ini tidak ada jenjang, tidak ada perbedaan begitu, di mana kita selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam forum-forum rapat, dan kita juga sering gitu duduk nongkrong bersama dosen-dosen, jadi tidak yang terlalu kaku begitu. Nah, selanjutnya di kampus kami itu juga ada namanya perwalian. Nah, perwalian ini dipimpin oleh seorang dosen dan nanti ada beberapa mahasiswa yang di dalamnya. Di situ bisa sharing tentang persoalan akademik, sharing tentang permasalahan pribadinya begitu. Nah, kalau bicara tentang media teknologi yang kami gunakan, kami juga sama, kami saat ini sedang lebih mengoptimalkan pemanfaatan media khususnya YouTube dan channel-channel lainnya untuk menyebarkan atau memberikan informasi ya terkait perkuliahan ataupun ibadah-ibadah online. Nah, kalau misalnya kita mau kita kaji dari mata kuliah kita, kami juga ada memberikan mata kuliah yang sesuai dengan prinsipnya seperti agama digital dan lainnya, yang itu menurut kami sudah ingin membuat kita terbuka gitu terhadap persoalan-persoalan yang sedang digumulkan oleh gereja terkait generasi milenial ini. Walaupun memang kami mengakui bahwa ini kan pasti ada plus minusnya begitu ya, tapi sampai saat ini kami masih bergumul terkait kampus yang ramah milenial ini. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih buat Gabriela Kirana yang telah memberikan pengalamannya di kampusnya.
Saya sering melihat juga ada flyer-flyer webinar ya di sana ya. Jadi sangat memanfaatkan teknologi ini dengan sangat luar biasa. Mungkin setelah ini akan ada webinar-webinar lain yang masing-masing kampus kita bisa saling mendukung ya. Ya, terakhir buat soal ini mungkin kita akan mendengarkan ya dari Ricky STTGMI. Bisa memberikan pengalamannya di kampusnya ya. Ya, terima kasih untuk kita semua. Sebenarnya saya udah mau ketik sebenarnya, tapi disebut nama saya. Terima kasih. Ya, jadi saya mau menceritakan sedikit mengenai kampus saya yang di Sumatera Utara, tepatnya Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit. Jadi di kampus kami ini mengenai ramah milenial, saya berpandangan bahwa sebenarnya bukan lagi milenial yang mendekati milenial, tapi milenial mendekati semua kalangan, seperti itu. Jadi karena saya menyadari bahwa milenial itu adalah generasi penerus gereja-gereja masa depan, ya saya melihat bahwa gereja itu harus menjangkau semua kalangan masyarakat, baik itu orang muda, baik itu orang yang tidak muda lagi. Di kampus kami, untuk dari segi ibadah, persekutuan itu biasa dilakukan, ada ibadah yang kontekstual seperti ibadah bahasa Batak Toba, Karo, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan suku mahasiswa yang ada di sana itu dilakukan ibadah-ibadah. Kemudian ada juga ibadah praise and worship seperti itu, dan juga ada ibadah-ibadah yang bagaimana ibadah yang populer pada zaman sekarang seperti itu. Jadi kami melakukan semua ibadah-ibadah itu untuk menyesuaikan bagaimana sebenarnya nanti para mahasiswa ini akan terjun ke pelayanan, akan menghadapi seperti itu. Kemudian untuk kami mahasiswa di sana ditegaskan untuk melakukan praktek ke masyarakat. Misalnya kami juga dari mahasiswa pernah melakukan forum komunikasi misi. Jadi kami menjangkau orang-orang yang terlantar, orang-orang yang gelandangan, dan lain-lain itu kami jangkau, dan kami buat satu persekutuan, dan kami usahakan bagaimana mereka mempunyai hidup yang lebih layak lagi, seperti itu. Dan kami sudah mencoba membuat persekutuan seperti Natal pada tahun lalu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kami juga dari kampus menyadari pentingnya pendekatan kepada kaum LGBT. Dan saya rasa kami menyadari bahwa itu penting, bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada mereka, bukan untuk menjauhkan diri kepada mereka. Jadi bagaimana mereka merasakan kehadiran gereja di tengah-tengah mereka. Kan banyak itu agama menyatakan, oh mereka orang berdosa, mereka orang terpinggirkan seperti itu. Padahal sebenarnya bagaimana gereja mampu membuat mereka merasa nyaman dalam gereja kita, seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian kampus kami juga dari mahasiswa mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain, seperti KPK, kemarin pernah mengundang Bapak Wakil Ketua KPK Situmorang. Jadi yang saya mau tegaskan bahwa pemuda atau kita sendiri, milenial itu harus mengupayakan kualitas hidup. Jadi bukan hanya soal ibadah di gereja, melainkan kualitas hidup yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Karena pemuda pasti memiliki semangat hidup, semangat dan gairah. Jadi kesimpulannya yang saya mau berikan bahwa pemuda harus memiliki hidup yang menghidupkan orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya dari saudara Ricky. Pemuda harus dapat memberikan hidup. Ya, keren banget. Dengan ada forum komunikasi, misi, menjangkau orang terlantar. Ya, itu mengangkat harkat dan martabat ya mereka. Ya, tapi ada satu pernyataan dari Ricky yang sangat menarik, yang mana pentingnya pendekatan kepada kaum LGBT. Ya, teman-teman semua ini pasti tahu ya, kepada kaum LGBT mungkin
teman-teman banyak yang bertanya, apakah gereja harus berkompromi dengan LGBT atau merangkul untuk mempertobatkan mereka? Dengan cara bagaimana atau apa? Mungkin dari STT Glow, Ezra bisa memberikan pandangannya tentang LGBT ini ya. Apakah gereja bisa menerima LGBT, berkompromi atau melawan namun secara halus? Nah, ya mungkin di era milenial ini karena banyak orang-orang yang semakin kegerakan-kegerakan yang semakin berbeda ya kalau kita lihat di Amerika seperti itu. Ya bagaimana gereja menanggapi kaum LGBT? Menurut Esra dari SCT Glow silakan. Oke, Shalom. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sangat baik. Oke. Kalau dari saya sendiri dari STT Glow, khususnya apa yang ditekankan oleh Bapak Gembala kami, Pastor Gilbert Lumoindong, bahwa sejatinya bahwa kita mesti pahami dulu bahwa Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Berarti ada dua perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan itu adalah satu kemutlakan yang dinyatakan dalam Alkitab, sehingga manusia tidak boleh melanggar kodrat-kodrat yang sudah Allah tetapkan. Tetapi dalam perkembangan zaman, saya melihat bahwa hal ini didukung atau disupport dengan alih-alih hak asasi manusia, dengan alih-alih hak manusia untuk menghidupi hidupnya berdasarkan pilihan yang dia buat. Akhirnya apa? Kekristenan yang mengadopsi hal ini menjadi melenceng. Seperti yang kita tahu sekarang kasus ya, pernyataan dari Paus yang mengatakan bahwa mereka menerima LGBT. Menurut saya, kita menolak praktek yang dilakukan, tetapi bukan berarti kita membenci atau merudung setiap pelaku-pelaku LGBT. Saya senang dengan apa yang dilakukan oleh, kalau teman-teman tahu, Gereja Mahanaim, IIN, atau yang dulu dibentuk oleh Pak Petrus Agung. Saya pernah datang satu kali ke acara ibadah mereka. Jadi mereka itu punya suatu perkumpulan dari para waria, para penyuka sesama jenis yang dilayani di situ. Keberadaan mereka tidak ditolak, keberadaan mereka tidak dipandang rendah, mereka disambut dengan baik sebab pola pemahaman yang dipaparkan oleh Gereja Mahanaim ini bahwa bukan soal tindakannya yang bukan soal pribadinya, tetapi tindakannya yang harus kita lawan, yang harus kita tangani. Tetapi soal pribadi kita harus sambut, karena Tuhan juga waktu dia disalib di atas kayu salib, dia mengatakan bahwa Tuhan ampuni sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dari sini saya memahami bahwa Tuhan tidak mempersalahkan pribadi orang yang menyalibkan dia, Tuhan tidak mempersalahkan pribadi dari orang yang berdosa, tetapi yang dipersalahkan adalah tingkah lakunya yang dia lakukan, yang dia perbuat, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh yang datang dari faktor-faktor eksternal, bukan faktor-faktor internal. Oleh sebab itulah kita gereja ini mesti dewasa dalam menanggapi hal ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang milenial mesti punya paham bahwa kita terima pribadi mereka, tetapi kita memerangi tindakan mereka. Dengan apa? Kita memberikan pengajaran-pengajaran yang benar. Lalu bukan hanya sekedar kepada pengajaran, tetapi kita juga memperhatikan aspek mental. Karena orang-orang yang seperti ini, saya punya teman itu juga agak sedikit melenceng. Saya melihat bahwa kenapa dia seperti ini karena faktor mental yang dia dapat dari lingkungannya, tekanan dari orang tuanya, tekanan dari teman-temannya, membuat dia menjadi seperti itu. Oleh sebab itu, gereja bukan hanya sekedar berfokus kepada pengajaran, tapi juga harus memperhatikan aspek mental. Kalau seandainya gereja hanya berfokus kepada aspek pengajaran tanpa memperhatikan aspek mental, akan menjadi timpang. Jadi dari aspek mental kita sambut, kita tarik, kita kasihi, kita dengarkan apa yang menjadi curahan isi hatinya, kita bisa memahami apa yang terjadi di dalam faktor internalnya dia. Tetapi dari sisi yang lain kita juga memberikan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, sehingga pemahaman saya, kita tidak boleh menolak, sama sekali tidak boleh menolak
orang-orang pelaku LGBT. Tapi pandangan mereka yang berbelok inilah yang harus kita luruskan, yang diikuti dengan pengajaran dan perbaikan mentalitas di dalam kehidupan mereka. Itu aja sih yang bisa saya kasih. Oke, terima kasih kepada Esra. Ya, tadi sangat bagus ya pemahaman dari Esra tentang LGBT dan Ricky yang telah membukanya. Bagaimana LGBT itu harus dirangkul, ya, pribadinya yang harus diselamatkan. Ya, mengatasnamakan HAM untuk berbuat dosa seperti LGBT itu tidak dibenarkan. Tapi gereja harus merangkul sehingga pemahaman mentalnya itu juga harus diluruskan ya oleh gereja. Itu tanggung jawab kita bersama ya, bukan musuh kita bersama. Jadi kaum LGBT itu tanggung jawab kita untuk meluruskan mereka, bukan musuh kita. Ya, luar biasa pembahasan kita sampai ke LGBT, begitu luas ya. Jadi sangat dalam ya kita tentang milenial ini. Ya, mungkin ada dari saudari Desi dari Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menyampaikan bagaimana. Ya, baik Kak. Sebenarnya saya sudah kirimkan di dalam kolom chat dan sudah ada juga teman-teman yang sudah menanggapi. Iya. Yang saya ketahui dan yang saya alami juga di sekolah kami, bahwasannya ramah milenial itu, kalau itu dikatakan ramah milenial, akrab dengan alat-alat teknologi, ataupun kita-kitanya ini sudah memahami, bahkan berteman hidup berdampingan dengan alat-alat tersebut, itu sudah hal yang biasa dan mungkin tidak wow lagi bagi kita. Tetapi ada satu hal yang menjadi motivasi bagi diri saya dalam melakukan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam gereja, bahwasanya orang-orang milenial itu memiliki inovatif dan juga memiliki critical thinking, di mana critical thinking yang berhubungan juga dengan reflective thinking. Jadi ketika seseorang itu mampu menganalisis dan mengalami setiap persoalan-persoalan atau perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam sekelilingnya, tidak tutup mata dengan hal itu. Begitu kira-kira. Jadi ketika saya sudah melihat ada suatu kejadian yang terjadi kepada anak-anak atau anak yatim, saya tidak tutup mata dengan hal itu. Jadi ada sebuah beban bagi saya, bukan beban sih, tanggung jawab di dalam diri saya bagaimana supaya saya mampu dapat membantu dia seperti itu. Jadi itu yang saya dapat, bagaimana kita generasi milenial yang sekarang ini tidak lagi berfokus bagaimana supaya mengembangkan atau memperbanyak memperbanyak bagaimana supaya kita itu diangkat atau supaya nama kita muncul, tetapi itu tidak penting lagi menurut saya. Yang penting itu bagaimana aksi kita, bagaimana cara kita melihat, menggumuli, membantu, menolong saudara-saudara kita yang lain. Jadi langsung ke aksinya, seperti itu. Itu dari saya. Seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Desi. Ya, kita sebagai kaum milenial bukan berlomba-lomba hanya untuk mengangkat nama ya dan muncul ya di permukaan, tetapi beraksi. Keren. Diakonis memang berdiakonia secara nyata, ya, beraksi. Jangan menutup mata dalam membantu orang susah. Luar biasa teman-teman. Ya, kita akan diskusi ini sampai jam 12. Kita masuk ke soal keempat. Ya, soal keempat adalah tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah dan organisasi mahasiswa teologi pada era bertumbuhnya gereja milenial. Saudara-saudara juga bisa lihat soalnya sekalian di WA. Jadi bisa sambil dibaca, dipikirkan. Ya, mungkin kepada saudari Shirley Remina. Saudari Shirley, ya bisa memberikan pandangannya tentang soal ini? Oke, baik. Saya mulai saja ya. Iya. Karena saya juga baru masuk dan jadi
belum ngikutin dari awal, saya minta maaf jadi baru bisa diskusi sekarang. Ya, jadi yang pandangan saya yang saya alami, karena juga saya sudah ada di semester kelima, dan saya juga sudah mengikuti berbagai macam perkembangan yang ada di sekitar saya, karena saya juga kan dari tinggalnya di Jakarta, udah pasti saya mengikuti perkembangan zaman, terutama khususnya bagi kaum milenial. Nah, jadi menurut saya tantangan terbesar kami dari sekolah kami, karena kami sinode Injili, Kema Angel gitu. Nah, jadi yang menurut saya itu tantangannya itu bagaimana kita dapat mempelajari hal yang terus berkembang, sedangkan Injili kami ini mungkin bisa dibilang pembelajarannya itu bukan kuno juga, tetapi udah lama gitu ya, kayak gimana ya? Ya intinya agak lama. Jadi mungkin kalau kita untuk mengkomparasikannya dengan yang sekarang, untuk zaman ini mungkin agak berbeda. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengikuti dari pembelajaran pembelajaran kami yang agak lama ini bisa mengikuti zaman, supaya tidak terlihat kuno, itu dalam artian tanda kutipnya, supaya kita sebagai pemuda-pemuda yang terus memasuki sekolah tinggi teologi di tempat kami ini, terus semangat dalam mempelajari hal yang baru yang kita dapat melalui perkembangan zaman. Mungkin itu saja sih dari saya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Shirley untuk tanggapannya. Jadi kita juga sebagai anak muda jangan ketinggalan zaman ya, jangan gaptek. Kepoin terus, pelajari teknologi baru untuk kita membangun gereja, untuk membangun sekolah juga. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Ernesto. Ernesto bisa mungkin memberikan tanggapannya mengenai soal yang keempat. Ernesto, mungkin di-unmute dulu. Halo. Ernesto. Hah? Di-unmute dulu, Ernesto. Iya, bisa dibacakan soalnya ulang. Soalnya tadi saya jaringannya hilang. Ya, soalnya ada di grup WA, tapi saya bacakan saja juga. Ya, boleh. Tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah dan organisasi mahasiswa teologi pada era bertumbuhnya gereja milenial ini? Tantangan apa yang dihadapi oleh Ernesto di STT GPI? Mungkin bisa itu singkat. Ya, terima kasih. Menurut saya tantangan utama untuk mahasiswa misalnya di era gini sekarang, kita sekarang kalau misalnya saya bicarakan soal konteks ya, kita konteks di Papua untuk perkembangan internet kita ikuti, tapi sayangnya tidak dapat diakses oleh semua mahasiswa. Misalnya untuk anak-anak milenial, kita perlu, karena di sini kebanyakan anak-anak dari kampung, kemudian dari tempat-tempat pedalaman yang mungkin tidak terjangkau oleh jaringan internet. Jadi memang kalau bicara soal internet sesuai konteks di Papua, kita masih perlahan-lahan, tapi untuk ke sana, untuk menuju ke era milenial, kemudian mahasiswa milenial, kami tetap menuju ke sana. Tapi tidak untuk dibilang bahwa kami ketinggalan kemudian tidak dimakan oleh arus ini, tidak sama sekali, karena kami untuk tantangan tersendiri bahwa kami tetap mengikuti. Kemudian jadi tantangan selanjutnya itu untuk anak-anak di sini konteks Papua tidak semua selain tadi tidak bisa menjangkau internet, kemudian ada juga faktor yang lain, itu faktor malas. Kadang anak-anak berpikir bahwa misalnya ya sudah biar saja begitu, nanti apa-apa
pinjam ke teman ataupun sebagainya. Jadi kadang-kadang anak-anak masih dalam konteks ini anak-anak masih bersifat kayak acu-acu apa ya, malas tahu, kemudian masih ingin sendiri, kayak tidak memperduli tentang perkembangan. Padahal sebenarnya tanpa disadari mereka termakan oleh keadaan ini. Jadi kalau misalnya seperti itu, yang dalam keadaan ini yang perlu kami lakukan yaitu di sini dalam konteks ini kami mendorong kemudian memberikan pengarahan, kemudian mengajak anak-anak di sini supaya bisa lebih maju, khususnya dalam era seperti sekarang, supaya mereka juga misalnya apalagi sekarang di kuliah online seperti ini, mereka bisa ikut bergabung dalam kuliah online, karena seperti tadi saya bilang, tidak semua bisa menjangkau internet, kemudian menguasai internet, kemudian faktor tadi yang saya bilang, faktor malas dan sebagainya. Nah, dari situ pun memberikan acuan bahwa memberikan motivasi bahwa mereka pun harus bisa seperti yang lain. Dan puji Tuhan, sejauh perjalanan ini untuk anak-anak Papua khususnya dari kampung, mereka mampu bersaing, mampu bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam melihat perkembangan yang ada. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Ernesto buat tanggapannya mengenai soal yang keempat. Ya, jadi masih ada terbatas oleh infrastruktur internet ya yang masih terbatas di sana. Namun jangan menyerah ya, jangan pesimis. Kalau dibilang kalau dibilang misalnya berbicara tentang internet, kampus kami pun menyediakan internet yang cukup untuk memfasilitasi mahasiswa. Kemudian kalau tadi juga mungkin bisa termasuk ya keadaan pesimis dari mahasiswa, misalnya mungkin karena merasa rendah diri bahwa dia merasa bahwa oke, sepertinya dari kampung kita tidak bisa bersaing. Jadi itu kadang-kadang menjadi satu masalah tersendiri dalam berkembangnya mahasiswa. Jadi dalam keadaan itu usaha yang kami lakukan di sini yaitu mendorong mereka, kemudian mengajak mereka, selain kita mendorong kemudian menyampaikan beberapa misalnya motivasi kepada mereka, tapi kita juga mendorong dengan membawa mereka masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis internet supaya mereka pun artinya tidak merasa bahwa mereka terpinggirkan atau mereka merasa terasingkan atau mereka merasa bahwa mereka tidak bisa, tapi sebenarnya mereka bisa. Perlu saya bilang bahwa anak-anak di sini, anak-anak Papua, mereka punya kemajuan yang cukup baik dalam artian prospek mereka dalam menanggapi hal ini cukup baik dalam melihat perkembangan yang ada. Ya, Saudara Ernesto bagus sekali. Mungkin Saudara Ernesto itu bisa jadi motivator ya bagi teman-teman yang ada di sana, bahwa orang Papua juga sama seperti kita semua. Kita orang Indonesia sama dengan orang Amerika. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Hikmat berasal dari Tuhan. Haleluya. Jadi kita semua bisa maju ketika kita mau belajar. Mau selalu berbenah diri. Ya. Selanjutnya kepada Saudara Erikson, soal yang keempat, mungkin Saudara bisa memberikan jawaban tentang soal ini. Bagaimana Kak? Kurang jelas Kak. Ya, Saudara Erikson tentang soal yang keempat, dipersilakan. Oh ya Kak. Kalau menurut saya dari kampus saya UKSW Salatiga, sebenarnya saya sendiri juga bingung tantangannya itu apa. Karena saya lihat tantangannya sendiri itu hadir dari mahasiswa itu sendiri, kaum milenial sendiri. Intinya melihat sekolah, istilahnya kita itu kan universitas begitu. Jadi kan berbicara soal universitas itu berarti dia tentu harus mengikuti perkembangan. Nah, dalam hal itu justru kebanyakan kaum milenial itu menganggap dirinya
sudah milenial seutuhnya. Jadi dari dari UKSW sendiri, karena UKSW sendiri itu dianggap sebagai Indonesia Mini, artinya dari berbagai daerah itu ada dalam kampus UKSW Salatiga. Di sini menjadi pluralitas yang menjadi tantangan sendiri. Pluralitas itu yang menjadi tantangan sendiri, bahwa perbedaan-perbedaan suku, ada dari berbagai daerah, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin itu menjadi tantangannya sendiri. Jadi untuk kaum milenial sendiri, kaum milenial sendiri, tantangan itu ada pada kepluralitasannya itu, Pak, dalam kampus saya. Mungkin begitu, Pak. Ya, jadi kaum milenial juga harus dapat menanggapi dan bersikap baik dalam pluralitas, ya, menyatukan pemahaman dalam kebenaran, ya. Ya, Erikson, terima kasih buat pandangannya, bahwa ini cukup menarik kalau melihat bagaimana kaum milenial justru masalah terbesarnya itu ada di dalam dirinya sendiri. Wow, keren sekali. Jadi kita harus mengendalikan diri, ya. Ya, kita langsung aja di soal kelima, karena sudah jam 12. Jadi kita akan beranjak di soal kelima, yaitu soalnya, apa yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan pelayanan gereja milenial? Usulan apa yang bisa diberikan untuk mewujudkan kampus ramah milenial? Ya, kesempatan pertama untuk pertanyaan ini saya berikan kepada Saudara Gabriel untuk memberikan jawaban atas soal ini. Ya, shalom. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya buat Pak Ketua. Sesuai dengan pertanyaan, beberapa hal yang saya pikirkan, dan saya rasa hal-hal yang saya pikirkan ini dapat kita wujudkan agar kita benar-benar bisa mempersiapkan diri kita untuk pelayanan di gereja milenial ini. Yang pertama, yang harus kita miliki adalah seorang mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan media sosial dengan baik. Tentunya media sosial ini tidak hanya Facebook, tentunya media sosial ini tidak hanya Instagram, tapi media sosial itu luas. Bahkan TikTok sekalipun adalah bagian dari media sosial itu. Nah, seorang mahasiswa sangat dirugikan sekali kalau yang dikuasai hanya Facebook, kalau yang dikuasai hanya Instagram, kalau yang dikuasai hanya TikTok dan goyangannya saja. Padahal semua media itu adalah suatu lahan bagi kita yang tidak dapat dilepaskan, dipisahkan dari gereja milenial. Sebab itu seorang mahasiswa harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan media sosial. Dan yang kedua juga seorang mahasiswa harus mengerti musik. Mengapa saya katakan seorang mahasiswa harus mengerti musik? Karena gereja milenial juga tidak dapat dilepaskan dari musik. Dan musik terus berkembang. Dan kita harus tahu, dan saya meyakini apa yang saya tahu ini, Tuhan itu mengerti musik, bahkan Tuhan menikmati musik. Nah, kalau kita mahasiswa tidak tahu musik gitu ya, maka gereja milenial yang akan kita ciptakan tidak menjadi gereja milenial yang ditertariki oleh generasi milenial. Sebab itu kita harus memiliki pemahaman musik yang baik. Mungkin untuk menguasai kita belum bisa karena terbagi, kita juga harus belajar teologi. Tapi minimal kita harus mengerti musik. Minimal kita harus tahu aliran-aliran musik. Dan yang ketiga di sini saya pikir kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan generasi milenial. Ada satu jemaat dari Pastor Gilbert Romwindong yang ada bersama dengan kita. Saya sangat suka sekali dengan cara komunikasinya yang sangat milenial sekali. Sehingga pastor ini sangat disukai oleh generasi milenial dengan cara komunikasinya yang sangat milenial. Nah, sebagai mahasiswa kita harus memiliki komunikasi yang baik ini. Komunikasi dengan caranya milenial, dalam tanda petik, bukan dengan bahasa toksik atau yang lain, tapi dengan gaya-gaya yang menurut saya seorang teolog atau seorang mahasiswa nggak masalah kalau kita ngobrol dengan jemaat milenial dengan bahasa-bahasa lu gua gitu kan. Yang penting esensinya firman itu dapat disampaikan. Sebab itu kita harus memiliki komunikasi yang baik ini.
Nah, yang selanjutnya di sini saya pikir kita harus juga memiliki pemahaman teologi yang luas agar ketika kita melakukan ibadah yang kontekstualisasi itu tidak meninggalkan esensi dari ibadah. Kalau yang kita miliki itu cuman satu pemahaman teologi saja, mungkin kita tidak dapat berekspresi gitu ya. Dapat berekspresi atau dapat berekspresi, namun ekspresi kita mungkin kurang relevan bagi anak-anak muda, bagi kaum milenial. Sebab itu kita harus punya pemahaman teologi yang luas agar juga ketika kita melakukan suatu kontekstualisasi ibadah itu tidak meninggalkan esensi. Nah, untuk unsur yang menurut saya bisa kita berikan untuk mewujudkan kampus yang ramah milenial, yang pertama di sini menurut saya adalah kampus harus melengkapi mahasiswa juga dengan pengajaran-pengajaran seputar pengoperasian komputer dengan baik dan penggunaan internet. Karena kita tidak dapat pungkiri ada mungkin beberapa teman-teman mahasiswa kita yang belum baik dalam mengoperasikan komputer, belum baik dalam mengoperasikan internet. Sebab itu kampus teologi jangan cuma belajar teologi aja, tapi kita juga harus memberikan usulan agar kampus itu memberikan kita pelajaran-pelajaran seputar komputer, internet, agar kita juga dapat menguasainya dan menjadi alat kita untuk pelayanan tentunya. Dan selanjutnya, kampus harus memfasilitasi mahasiswa dengan koneksi jaringan internet yang sangat baik. Karena gini, mungkin kita tidak punya kesempatan gitu, atau kita tidak punya guru yang terlalu menguasai teknologi dan bisa mengajarkan kepada kita. Tetapi kalau ada koneksi internet yang baik, kita bisa belajar dari internet. Dan yang terakhir, menurut saya, kampus harus tidak jemu-jemu dalam memberikan motivasi-motivasi kepada mahasiswa, agar mahasiswa memiliki terus kerinduan untuk mempelajari media ini sebagai alat untuk pelayanan ke depannya. Karena kalau kampus memberikan koneksi internet yang baik, tidak menutup kemungkinan mahasiswa jadi lebih tertarik main Mobile Legends gitu ya. Jadi nanti yang dikuasai adalah game-game online, tapi bukan pelajaran-pelajaran yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Sebab itu kampus harus memberikan motivasi, bahkan harus memberikan hukuman mungkin bagi mahasiswa yang gitu ya, fasilitas yang diberikan kampus. Mungkin demikian saja dari saya. Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Gabriel. Ya, keren sekali penyampaiannya. Bagaimana generasi muda harus dapat memanfaatkan teknologi musik-musik untuk menarik menarik generasi muda dengan penyampaian-penyampaian bahasa-bahasa yang kekinian. Ada di kolom chat juga ada ada yang ingin memaparkan juga pandangannya, yaitu dari Saudara Juni. Juni dari STT GKI Banjarmasin. Dipersilakan Juni. Mohon maaf teman-teman. Ada jaringannya ada gangguan sedikit. Keluarnya tiba-tiba. Oh iya, nggak apa-apa bro. Lanjutkan. Halo, Kak Juni. Ya. Apakah sudah jelas suaranya? Ya, sudah jelas. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua yang memberikan kesempatan kepada saya, terutama untuk membahas yang nomor 5, apa yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan pelayanan gereja yang milenial. Nah, saya sependapat dengan siapa tadi itu ya yang dari STT IKAT tuh, bahwa kita mulai dari diri kita sendiri untuk memahami tentang milenial, terutamanya khususnya teknologi. Nah, kami berkaca dari kampus kami sendiri, bahwa kampus kami sendiri sudah melengkapi setiap teknologi, terutama dalam sistem siakat. Dan di dalam sistem siakat itu di kampus kami bisa melihat nilai-nilai kami, berita-berita dari kampus, kemudian selain dari nilai dan lain sebagainya, kami juga bisa melihatnya di situ. Kemudian lagi dari
Dropbox. Di situ juga kami juga bisa melihat setiap berita-berita juga atau menyelusuri begitu setiap dokumen-dokumen. Nah, kemudian juga di perpustakaan juga kami juga bisa meminjam buku secara online gitu. Satu dari kita sendiri juga harus menguasai. Begitu juga dengan kampus. Nah, kemudian juga apa usulan apa yang diberikan untuk mewujudkan kampus yang milenial. Itu adalah salah satu dari kampus kami juga sudah dengan ramah milenial. Tetapi yang perlunya ini adalah salah satu bagaimana kampus yang mendidik anak-anak teologi. Nah, karena anak-anak teologi ini belum tentu mereka ini sudah menguasai dengan sepenuhnya. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini setiap kampus ini perlu begitu bimbingan atau pembelajaran terkhususnya untuk mahasiswa teologi, karena mahasiswa teologi tidak semestinya kita harus belajar tentang teologi juga, tetapi dengan teknologi juga kita harus menguasai begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih buat Saudara Juni. Ya. Berarti dengan adanya teknologi kita justru banyak bisa belajar di sana ya. Ya, karena banyak tinggal sekali. lihat Google, kita ada tidak bisa dapat berbicara ya. Saya sudah mengusahakannya supaya kita dapat bicara semua. Ya, benar sekali. Ya, siapa teman-teman yang belum tadi dapat sempat berbicara? Mau bicara? Dari saya, Kak. Oh ya, silakan. Ampri Reza. Ya. Ya, sangat jelas sih pemaparan dari teman-teman, bukan hanya sekedar pelayanan dalam lingkup gereja saja, tapi luar juga perlu. Dan satu hal menurut saya, statement dari saya bahwa kita tidak usah terlalu banyak narasi, dalam arti kita mempunyai segudang visi, tetapi aksi nyatanya tidak ada. Percuma jika kita kampus ramah milenial dan sebagainya, kita buat visi-visi panjangnya berlembar-lembar, tetapi nggak ada aksi nyata, ya percuma gitu sih. Itu sih dari saya, Kak. Ya, mantap sekali statementnya, bisa jadi quotes. Mungkin teman-teman bisa taruh juga itu di status Facebook atau Instagram, atau juga jadi status di WA. Kata-katanya indah banget. Indah banget. Kita tidak usah banyak narasi dan dengan segudang visi, tetapi harus ada aksi. Amin. Hidup kaum milenial. Hidup. Bisa dibagikan ke media sosialnya, Mas. Ya, kita langsung saja kepada Ibu Sekretaris ya, pada Saudari Meti untuk menyampaikan apa saja. Ya, silakan Saudari Meti. Atau dibacakan semua pendapat teman-teman? Kan disortir, habis itu disimpulkan lah, karena ada beberapa teman juga yang satu searah lah perkataannya, sama pandangannya searah. Oke. Ya. Ini tapi aku tadi nggak sempet buka chat ya, jadi cuma dari teman-teman yang ngomong aja, karena teman-teman ngomongnya cepat sekali, jadi saya hampir kelelahan mengetik ya. Boten nopo-nopo, Mbak. Nopo-nopo. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kesan kelompok terhadap gereja milenial? Teman-teman, kalau dari pendapatnya teman-teman ya tadi yang berpendapat itu Perlin, Gary, Apris, Murti, Natalia, dan Samuel itu saya lihat sih teman-teman lebih mengarah pada bagaimana gereja itu
yang paling jadi ciri khas bagaimana gereja itu bisa berkontekstualisasi di zaman sekarang tanpa harus menghilangkan esensi dari ibadah itu sendiri. Itu intinya seperti itu, yang mencerminkan karakter Kristus dan bagaimana yang gereja harus terbuka. Pokoknya intinya kita membantu gereja untuk bisa mengkontekstualisasikan ibadah namun tidak menghilangkan esensi ibadah itu sendiri. Itu yang di pertanyaan nomor pertama. Lalu di pertanyaan nomor kedua, apa saja prospek dan tantangan gereja milenial? Usulan apa yang bisa diberikan kepada gereja untuk menghadapi prospek dan tantangan tersebut? Kebanyakan memang ini ya, karena juga keterbatasan internet di Indonesia. Maklum ya, Indonesia itu internetnya rada-rada lemot sedikit, jadi rada-rada nge-lag, itu juga menjadi salah satu hambatan tersendiri bagi kecuali teman-teman yang di Jakarta dan kota-kota besar ya, itu internetnya jangan dilakukan lagi. Teman-teman di tempat lain itu juga perlu diperjuangkan internetnya. Seperti itu. Lalu perubahan sih, saya lihat banyak teman-teman yang berusaha meskipun di tengah jadi di perkembangan zaman ini, bagaimana kita perubahan itu kita nggak ikut arus perubahan perkembangan zaman, tapi justru kalau di Jawa itu tegen itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan tegen nggak? Tegen itu nguatin, iya benar ya? Tegar, tegen, iya, tegar, itulah. Aku nggak ngerti bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi gereja itu harus bisa menjadi tiang pokok di tengah perubahan dan perkembangan zaman milenial. Jadi balik lagi, meskipun harus kontekstualisasi, tapi kita tidak menghilangkan esensi mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Itu di pertanyaan nomor kedua. Lalu pertanyaan nomor ketiga. Bentar, ini banyak. Bagaimana gambaran kampus ramah milenial di sekolah masing-masing? Untuk awal-awal ini saya melihat pembicaraannya masih berbicara soal bagaimana teknologi yang mereka sudah gunakan, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi tersebut, apa saja yang sudah berhasil diraih selama masa pandemi ini, di mana kita mau nggak mau dipaksa harus menggunakan apalagi virtual. Lalu percakapan ke bawah tadi terakhir itu mulai berbicara tentang tindakan, bagaimana di dalam milenial itu kita mulai mau peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi nggak cuma sebatas dengan menggunakan media online-nya saja, tapi juga bagaimana kita mau peduli dengan lingkungan sekitar kita dan bagaimana kita mau melakukan tindakan nyata sebagai wujud kepedulian itu. Itu pertanyaan nomor 3. Tadi juga karena memang saya terkesan dengan pendapatnya Kak Desi tadi, yang kita itu dilengkapi dengan critical thinking yang juga lumayan kritis ya, sehingga kita mampu untuk berpikir secara reflektif, kritis dan reflektif bersamaan, itu bisa menghadirkan transformasi yang baru untuk menghadirkan jawaban dan peran gereja di zaman sekarang, seperti itu. Lalu nomor 4, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh sekolah dan organisasi mahasiswa teologi pada era bertumbuhnya gereja milenial? Ini berbeda ya. Di sini ada tiga yang berbicara, dia berpendapat, dan semua berangkat berdasarkan kampus masing-masing. Jadi beda pendapatnya. Kalau untuk Shirley, memang karena konteksnya, ciri khasnya tersendiri dari teologi STT-nya ya. Jadi memang kesulitannya itu masih untuk, kalau bahasa saya sih, mendialogkan ciri khas teologi STT-nya dengan konteks masa kini, dan itu memang perlu diusahakan lagi dalam menghadirkan hal-hal baru gitu. Lalu untuk Ernesto dari STT GPI Fakfak Papua, kesulitan yang pertama jaringan internet, dan bukan malas, tapi kurangnya kesadaran untuk mau berusaha lebih lagi. Padahal mereka bisa, tapi mereka males aja gitu. Kurangnya timbulnya kesadaran akan hal itu. Oke, itu Saudari Meti,
Bisa dipercepat karena kita sampai 12.20 ini. Oke. Lanjut kalau di Erikson tadi yang paling menjadi permasalahan adalah pluralitas keberagaman itu menjadi PR tersendiri. Lalu yang di nomor 5, apa yang diperlukan mahasiswa teologi untuk mempersiapkan pelayanan gereja milenial? Usulan apa yang diberikan untuk mewujudkan kampus ramah milenial? Saya rasa ini tadi jawabannya Gabriel sudah hampir mencakup semuanya, yaitu bisa mengoperasikan media sosial, komputer, jaringan internet dengan baik. Tidak hanya itu, kita juga harus bisa menggunakan musik dan memanfaatkan media musik. Kita juga harus punya komunikasi yang baik dengan kaum milenial dan berbicara dengan menggunakan cara kaum milenial untuk menarik perhatian mereka, terus memiliki pemahaman teologi yang luas, dan sehingga kalau diperhadapkan kontekstualisasi ibadah, esensinya tidak akan hilang. Lalu juga kalau kampus tidak hanya memfasilitasi mahasiswa, tapi juga memberikan motivasi kepada mahasiswanya sehingga bisa mengembangkan potensinya. Dan kalau misalnya ada mahasiswa yang menyalahgunakan sarana yang diberikan kampus, diberikan hukuman tidak apa-apa. Lalu untuk Kak Juni dan Ampri, ya memang itu kita harus membuka yang menjadi permasalahan kaum milenial adalah kaum milenial itu sendiri, sehingga kita harus sadar akan keberadaan kita. Dan untuk Kak Ampri yang terakhir tadi, nggak perlu banyak narasi, meskipun punya banyak visi, yang perlu adalah melakukan tindakan nyata. Itu Kak dari semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman tim kelompok 1 ya, room 1 ini yang luar biasa aktif dan semua pandangannya telah dimasukkan dan kita semua dapat pemahaman baru, pola pikir kita berubah, wawasan kita berkembang. Saya persilakan juga kita kembalikan lagi kepada Kak Bunga ya. Karena sampai jam 12.20 nih, udah lewat 2 menit. Foto teman-teman, foto. Oke, teman-teman, terima kasih untuk diskusinya yang sangat panjang ya. Jadi sekarang kita akan, sebelum balik, kita akan foto bersama sesuai permintaan Ibu Dirlak Kalenta. Jadi silakan teman-teman mengaktifkan kameranya. Saya akan ambil ya. Iya, maaf. Sebelumnya siapa yang mau lanjut berbicara nanti di pleno? Siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ada 2 room ternyata ya. Sekali lagi ya, karena ada 27 orang. Supaya kebagian semua. Oke. 1, 2. Ya. Selamat makan. Kalenta juga jangan lupa makan. Makasih, Bu.